Sesuatu yang menurut kita sesat belum tentu menurut Al-Quran itu sesat. Yang menurut Al-Quran itu sesat sudah pasti ajarannya, pemahamannya sudah sesat. Walaupun menurut kita sendiri tidak sesat. Kenapa? Karena kita hanya mengukur dengan hawa nafsu, tidak mengukur dengan keimanan yang kuat, dengan ilmu yang ada, dengan ilmu yang manfaat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kali ini kita membahas tentang seputar keagamaan yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama, terutama ajaran agama Islam. Kaum muslimin, di dalam Al-Quran sejelas mengatakan bahwa ada beberapa kategori, ada beberapa kriteria orang-orang yang sudah menyimpang dari agamanya Allah, dari ajarannya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tiga ini adalah level tinggi. Namun ada lagi yang level di bawahnya. Ya, ibaratnya ada level 1, level 2, level 3 sampai level berikutnya. Nah, yang tiga dalam Al-Quran ini adalah orang yang paling parah. Menurut kita benar, belum tentu menurut Al-Quran itu benar. Kenapa? Karena kita mengukur dengan hawa nafsu, dengan ketidaktahuan kita, dengan kedangkalan pemikiran kita, sehingga kita mengatakan suatu itu sesat padahal belum sesat, padahal tidak sesat. Nah begitu. Sekarang kan banyak ini orang yang menyesatkan orang lain, menyesatkan kelompok lain karena tidak sependapat dengan kelompoknya sehingga disesatkannya, dibid'ahkannya. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena yang boleh menyesatkan orang lain hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hati seseorang itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa melihat secara zahir, secara kasat mata kita. Apalagi orang itu benar-benar beragama Islam, kemudian dia beramal ibadah, dengan kesalahannya sedikit dikatakan kafir. Nah ini tidak boleh sama sekali. Dan itu salah satu larangan Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentang salah satu kriteria ajaran sesat, yaitu orang-orang yang mengkafirkan orang lain yang bukan termasuk golongannya. Nah begitu. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa kelompok yang disesatkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 3 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastahibbuna al-hayata dunya al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nah ini ya. Jadi orang yang jauh dari ridha Allah, yang jauh dari hidayah Allah adalah yang pertama, orang itu lebih menyukai kehidupan dunia ketimbang akhirat, lebih menyukai kemewahan dunia ketimbang kemewahan akhirat, lebih menyukai dunia yang fana daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya adalah menghalang-halangi manusia atau orang lain dari jalan Allah. Jadi ketika seseorang ada misalnya niat atau perilakunya menghalangi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghalangi orang lain menjalankan ketaatan kepada Allah, baik itu secara ucapan, baik itu secara tingkah laku, perbuatan, sifat dan sebagainya, maka dikatakan orang ini adalah orang yang sesat sejauh-jauhnya. Jadi dia sudah sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Dan yang ketiga, menginginkan jalan yang bengkok. Jadi sudah diberikan Al-Quran jalan, sudah diberikan Al-Quran petunjuk, tetapi mereka tetap memilih jalan yang bengkok, memilih jalan yang tidak benar, memilih yang sesat. Inilah orang yang sesat sesat-sesatnya. Nah kemudian pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mencari kemewahan dunia? Apakah kita hidup ini untuk akhirat saja melupakan dunia? Jawabannya tidak. Kita mesti mencari dunia, kemudian juga mencari akhirat. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyatakan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Cari
pahala untuk akhirat dengan apa? Jalannya dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jalannya ya dunia. Untuk menggapai akhir jalannya dunia. Contohnya sajalah, kita naik haji, jalannya apa? Ya dunia. Uang, duit nyetor dulu baru berangkat haji. Kita menuntut ilmu, belajar. Kalau tidak punya duit, tidak punya modal, tidak bisa berangkat. Artinya apa? Dunia itu penyokong untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi. Nah, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Nah, itu. Jadi tetap kita mencari dunia, kemudian dunia itu digunakan untuk akhirat. Tidak ada. Al-Quran melarang kita untuk mencari dunia, tidak ada. Yang jelas cari dunia, dunia itu kemudian kita gunakan untuk akhirat. Jadi itu. Jadi orang yang sesat terlalu jauh menurut Al-Quran adalah orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan, dan juga orang yang menginginkan jalan yang bengkok. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah jauh kesesatannya. Ketika misalnya diberikan pencerahan, diberikan nasihat, mereka tidak mau mengambil nasihat itu. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat itu. Bahkan mereka ada yang mengatakan, saya lebih pintar, saya lebih tahu tentang itu. Nah, tentang keagamaan. Kan banyak orang-orang yang menolak kebenaran dari orang-orang yang paham agama. Nah, ini lebih bahaya lagi. Orang yang paham agama tapi menolak kebenaran dari orang lain. Itu jauh sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena dia punya dalil gitu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita introspeksi diri kita sendiri, diri kita masing-masing, apakah kita masuk dalam kategori yang tiga ini ataukah tidak. Begitu. Apakah kita dengki kepada orang lain ketika orang lain berbuat kebaikan atau taat kepada Allah? Apakah sebaliknya kita sangat suka, sangat senang melihat orang lain rajin ibadah? Nah, atau ketika orang lain dapat harta misalnya, kemudian hartanya diperuntukkan untuk akhirat. Misalnya dia punya tanah banyak, kemudian tanahnya diwakafkan untuk fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan keagamaan. Apakah dia dengki atau tidak? Apakah dia hasad melihat atau tidak? Kalau hasad berarti dia orangnya sesat. Kalau tidak, berarti alhamdulillah dia masih tetap dalam jalan yang benar. Nah, kita ukur masing-masing. Makanya di dalam agama itu ada namanya ilmu pembersih hati. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk kita bisa membersihkan hati. Kita kenal dulu penyakit hati. Ada takabur, ada hasad, ada dengki, ghibah, sum'ah dan sebagainya. Kemudian kita kenali juga penyembuh-penyembuhnya, pengobatnya, penghilang dari penyakit itu semua, sehingga kita hidup dengan tenang, hidup dengan damai. Kadang-kadang ini kita melihat orangnya rapi, tetapi di dalam hatinya hancur sehancur-hancurnya, kotor sekotor-kotornya. Nah, boleh jadi sebaliknya, banyak orang yang penampilannya biasa-biasa saja, tetapi dia punya hati yang bersih. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis, Allah tidak memandang jasadmu, tidak memandang rupamu, tetapi yang dipandang Allah, yang dilihat Allah adalah hatimu. Kalau hatinya baik, maka insya Allah seluruh anggotanya baik. Kalau tidak baik, seluruh anggotanya ikut tidak baik. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.